Ya, baik. Kali ini kita akan belajar mengenai beberapa hukum-hukum dasar kimia yang mana sebelumnya kita pernah pelajari mengenai hukum dasar kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap. Sekarang kita akan pelajari mengenai hukum perbandingan berganda, yaitu hukum Dalton. Ya. John Dalton menyatakan bahwa jika dua unsur membentuk dua macam senyawa atau lebih untuk massa yang salah, untuk massa yang salah satunya sama, unsur kedua dalam senyawa itu akan berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Ya. Jadi contoh, ini ada dua senyawa, yaitu karbon monoksida dan karbon dioksida CO2. Ya. Ini dua senyawa tapi memiliki unsur penyusu yang sama, yaitu karbon dan oksigen. Nah, berdasarkan hukum Dalton, perbandingan dari kedua senyawa ini atas unsur-unsur penyusunnya, yaitu karbon monoksida ada karbon dan satu oksigen, sedangkan karbon dioksida ada satu karbon dan dua oksigen. Perbandingan massa unsur-unsur, yaitu pada karbon monoksida ada 12 gram karbon. Ada 12 gram karbon. Kemudian oksigen ada 16 gram. Ya, 12 gram karbon dan 16 gram oksigen. Pada karbon dioksida ada satu karbon, itu 12 gram karbon, dan ya oksigennya ada 32 gram. Nah, itu perbandingan massa unsur-unsur dari kedua senyawa ini. Nah, kita akan melihat bahwa perbandingan massa daripada unsur yang berbeda. Kedua senyawa ini kan memiliki unsur yang berbeda. Ya, massa yang berbeda di sini adalah oksigen. Ya, O1 itu 16, 2, 32. Jadi perbandingannya adalah 16 banding 32. Diperoleh perbandingan 1 banding 2. Ini merupakan ya perbandingan sebagai bilangan bulat sederhana. Ya, itulah hukum perbandingan berganda namanya, ya. Karena dua senyawa ini memiliki ya unsur-unsur penyusu yang sama, ya. Karbon monoksida dan karbon dioksida semuanya terdiri atas unsur karbon dan oksigen. Contohnya, gas klorin atau Cl2 dan gas oksigen dapat membentuk 4 senyawa biner yang berbeda. Senyawa biner itu artinya senyawa terdiri atas 2 unsur, ya. Berikut komposisi massa oksigen dan massa klor dalam setiap senyawa. Senyawa A, massa oksigennya 0,2, senyawa oksigen 2, ya. Kemudian B, C dengan masing-masing massa oksigen dan klor berbeda. Ya, kita lihat massa klornya sama semua, ya, 1. Ya. Pertanyaannya adalah tunjukkan bahwa hukum-hukum perbandingan berganda berlaku untuk senyawa tersebut. Ya, apakah berlaku? Kemudian jika rumus senyawa A adalah Cl2O, maka tentukanlah rumus senyawa B, C, dan D. Ya. Dari soal itu kita dapat ya membuat penyelesaian. Tanyakannya massa atom yang tetap adalah Cl. Jadi atom yang massanya tetap adalah klor berdasarkan tabel tadi. Kita menggunakan suatu rumus perbandingan massa setiap atom oksigen itu sama dengan massa oksigen ke M, senyawa M, per massa atom oksigen yang terkecil. Ya. Jadi perbandingan massa setiap atom O adalah massa senyawa oksigen
senyawa ke berapa dibagi dengan massa oksigen terkecil. Dari tabel soal itu tadi, karena massa atom Cl adalah tetap, maka kita akan mencari perbandingan massa atom oksigen. Ya, massa atom oksigen pada senyawa A 0,2. Ya, pada senyawa A massa atom oksigen ke-1 yaitu 0,2 dibagi dengan massa atom oksigen terkecil dari 4 senyawa ini. Ya, massa atom oksigen terkecil dari 4 senyawa ini adalah 0,23. Maka itu ya, massa atom senyawa A yang pertama dibagi dengan massa atom oksigen terkecil itu sama dengan ya diperoleh 1 ya, 0,23 bagi 0,23. Kemudian berikutnya kita lihat senyawa B ya. Massa oksigen pada senyawa B ini adalah 0,90 dibagi dengan massa oksigen yang terkecil ya, yaitu 0,23 diperoleh 4 ya. 9 itu adalah massa oksigen ke B ya, yang kedua. N itu maksudnya ke berapa, senyawa ke-1, kedua ya. Kemudian massa senyawa ketiga itu C ya, 1,35 dibagi dengan massa atom ya, 1,35 itu adalah massa oksigen ketiga senyawa dibagi dengan 0,23 ya, massa atom oksigen terkecil ya. Begitu selanjutnya pada senyawa yang keempat, N yang keempat, yaitu 1,58 dibagi 0,23. Nah itu yang terkecil adalah 0,23. Nah, di 1,8 dibagi 0,23 diperoleh 7. Inilah perbandingan massa atom oksigen dari keempat senyawa ini. Pertanyaan kedua adalah, jika senyawa A mempunyai rumus kimia Cl2O, rumus kimia senyawa lainnya bagaimana? Iya. Dari pertanyaan pertama diperoleh bahwa ini menunjukkan adanya perbandingan berganda. Jadi ini merupakan suatu senyawa yang memiliki hukum perbandingan berganda. Ini sudah terbukti ya. Lah, kemudian pertanyaan kedua, jika senyawa A mempunyai rumus kimia Cl2O, berarti Cl-nya 2 ya, Cl-nya 2, kemudian oksigennya 1 yaitu 1. Nah, rumus kimianya adalah Cl2O. Nah, bagaimana rumus kimia B, C, dan D ya. B karena Cl-nya tetap ya 2, kemudian oksigen 4, kita ambil dari hitungan yang di atas tadi pada pertanyaan pertama 4. Maka B itu rumus kimianya Cl2O4 ya. Kemudian untuk senyawa C, karena massa atau jumlah atom klor sama dengan 2 tetap, sedangkan jumlah atom oksigen senyawa C adalah 6, maka itu 2 banding 6. Jadi Cl-nya 2 kemudian oksigennya 6 ya. Nah, bagaimana dengan rumus kimia D? Kira-kira bagaimana? Ya, kalau jumlah atom klor tetap 2 ya, kemudian jumlah atom oksigen berdasarkan hitungan di atas tadi 7 ya, berarti rumus kimianya Cl2O7 ya. Inilah penerapan daripada hukum perbandingan berganda dari Dalton, dikenal dengan hukum Dalton ya. Kemudian berikutnya yaitu hukum perbandingan volume atau dikenal dengan nama hukum Gay-Lussac. Karena yang mengeluarkan hukum ini atau yang membuat peneliti hukumnya adalah
Gay-Lussac ya, berbunyi bahwa volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas hasil reaksi jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama berbanding lurus sebagai bilangan-bilangan bulat dan sederhana. Jadi volume gas-gas yang bereaksi ya, dan volume gas hasil reaksi jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama, maka perbandingan lurus sebagai bilangan bulat dan sederhana. Jadi lihat di sini adalah perbandingan volumenya. Kalau hukum Dalton tadi lah massa ya, massa atom penyusun suatu senyawa. Sekarang ini hukum perbandingan volume pada suatu reaksi ya. Ya, perbandingan volume gas itu sesuai dengan perbandingan koefisien reaksi. Koefisien reaksi, masih ingat namanya koefisien? Ya, ada indeks angka yang ditulis di depan daripada ya rumus kimia saat dalam persamaan reaksi. Dirumuskan yaitu volume gas yang dicari itu sama dengan koefisien gas yang dicari dibagi dengan koefisien yang diketahui. Ya, dikali dengan volume gas yang diketahui ya. Volume gas yang dicari adalah koefisien yang dicari dibagi koefisien yang diketahui kali volume gas yang diketahui. Ini hukum perbandingan volume ya. Nah, ini merupakan dasar daripada jadikan dasar pembuatan rumusan penentuan volume gas dalam suatu reaksi kimia ya, dalam reaksi kimia. Pada reaksi kimia itu ada bereaksi dan hasil reaksi ya. Nah, dalam reaksi kimia juga dikenal ada koefisien. Koefisien itu menunjukkan suatu indeks angka yang diberikan pada setiap saat yang bereaksi sebagai upaya untuk menyetarakan atau memenuhi hukum kekalan massa ya. Contohnya, perhatikan persamaan reaksi berikut. C4H8 bereaksi dengan O2 berbentuk CO2 dan H2O. Jika gas CO2 yang dihasilkan 2,4 liter ya, 2,4 liter, maka tentukan volume gas C4H8, kemudian volume gas O2 dan volume gas H2O. Ini persamaan reaksi. Kita melihat persamaan reaksi ini belum setara, yang belum memenuhi hukum kekalan massa. Nah, jadi penyelesaiannya tulis kembali persamaan reaksi itu dengan melengkapi koefisien. Ya. Jadi itu ada 6O2, itu koefisien O2, kemudian ada 4CO2, kemudian ini koefisien, kemudian 4H2O. Ya. Ini diberi koefisien untuk menyetarakan unsur-unsur sebelum dan sesudah reaksi harus sama ya, memenuhi hukum kekalan massa. Ini namanya persamaan reaksi yang setara ya. Kalian sudah pernah pelajari penyetaraan persamaan reaksi ya. Iya. Jadi dari persamaan reaksi ini ya diperoleh sesuai dengan pertanyaan. Yang ditanyakan adalah berapa volume daripada C4H8 dan volume gas O2 yang digunakan untuk bereaksi dengan C4H8 jika yang dihasilkan ada 2,4 liter daripada gas karbon dioksida ya, 2,4. Kemudian yang ditanyakan juga adalah berapa volume gas H2O ya. Nah, di sini kita akan
mencari ya 3 volume gas baik sebelum reaksi maupun sesudah reaksi ya. Ingat bahwa ini persamaan reaksinya harus persamaan reaksi yang setara, dilengkapi dengan adanya koefisien ya. Nah, yang ditanyakan adalah volume gas yang dicari itu tidak adalah koefisien yang dicari dibagi koefisien yang diketahui kali volume gas yang diketahui. Nah, pertama kita akan cari volume daripada C4H8. Koefisien CH4 adalah 1 ya. Itu koefisiennya 1 situ. Dibagi dengan koefisien yang diketahui. Yang diketahui adalah CO2 2,4 liter ya. Itu koefisiennya 4 dikali volume gas yang diketahui yaitu 2,4 liter ya, sama dengan 0,6 liter ya, itu. Kemudian volume daripada O2 ya. Volume O2 yaitu sama dengan koefisien O2 itu 6 dibagi dengan koefisien gas yang diketahui yaitu 4 ya, itu 4 diketahui volume ini dikali dengan volume gas yang diketahui ya, diperoleh 3,6 liter untuk volume O2. Nah, bagaimana volume gas H2O? Ya, H2O ini koefisiennya berapa? 4 ya. Kemudian koefisien gas yang diketahui oksigen itu 4 juga. Jadi 4 bagi 4 dikali dengan volume gas yang diketahui volume gas karbon dioksida ya 2,4 liter. Nah, itu diperoleh 2,4 liter. Nah, itulah artinya perbandingan volume ya daripada Gay-Lussac ya. Jadi ada hubungan antara koefisien dengan volume. Yang berikutnya adalah hukum Avogadro. Pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas itu sesuai dengan perbandingan jumlah molekulnya. Jadi perbandingan volume gas pada suhu tekanan sama itu perbandingan volume gas sesuai dengan perbandingan jumlah molekulnya. Ya, hukum Avogadro itu dirumuskan dengan persamaan atau rumus sebagai berikut. Ya, dengan hukum Avogadro kita bisa mencari jumlah molekul, yaitu menggunakan volume gas yang dicari dibagi dengan volume gas yang diketahui dikali jumlah molekul yang diketahui. Ya, ini satu. Jadi hukum Avogadro kita bisa mencari jumlah molekul. Ya, kan jumlah molekul itu memiliki perbandingan dengan jumlah volume. Ya, dengan rumus yang pertama. Oke. Yang kedua, bisa juga digunakan dengan mencari volume gas. Nah, kalau volume gas yang dicari, maka jumlah molekul yang dicari dibagi dengan jumlah molekul yang ditanyakan dikali volume gas yang diketahui. Ya. Jadi ini ada hubungan antara volume gas dengan jumlah molekul. Iya, jumlah molekul dan volume gas. Iya. Yang ketiga, jumlah molekul juga bisa dihitung atau dicari dengan cara melihat koefisien. Ya. Nah, yaitu koefisien yang dicari dibagi dengan koefisien yang diketahui kali jumlah molekul yang diketahui.
Ya. Jumlah molekul sama dengan jumlah koefisien dicari dibagi koefisien diketahui dikali jumlah molekul yang diketahui. Jadi ada hubungan antara jumlah molekul dengan koefisien, ya, juga dengan volume dan ya jumlah molekul, ya. Oke. Yang berikutnya, jumlah molekul X dibandingkan dengan, jadi ada perbandingan jumlah molekul X berbanding dengan jumlah molekul Y itu sama dengan, ya, jumlah molekul X banding jumlah molekul Y sama dengan volume gas X dibagi dengan volume gas Y. Jadi ini ada hubungan antara jumlah molekul dengan volume gas, ya. Ini tinggal dipilih nanti dari 4 rumus ini yang mana akan digunakan tergantung daripada apa yang ditanyakan dan juga apa yang sudah diketahui, ya. Ada volume, kemudian jumlah molekul dan koefisien, ya. Contoh soalnya, pada suhu dan tekanan tertentu, volume 4 liter gas hidrogen diketahui mengandung 5,10 pangkat 22 molekul gas hidrogen. Pada suhu dan tekanan yang sama, tentukan, ya, jumlah molekul air pada 16 liter uap air. Dan yang kedua, tentukan volume gas amonia yang mengandung 1,5 kali 10 pangkat 23 molekul amonia. Jadi ada ditanyakan jumlah molekul, ada juga yang ditanyakan volume gas, ya. Dari soal ini yang kita akan cari adalah jumlah molekul H2O, ya, jumlah molekul air. Ya, tidak lain rumusnya adalah jumlah molekul air adalah volume gas H2O air, ya, volume gas yang dicari per volume gas yang diketahui dikali dengan, ya, 4 liter gas hidrogen, ya, yang diketahui itu, kemudian kali dengan jumlah molekul H2 atau molekul hidrogen, ya, ada juga jumlah molekul hidrogen diketahui, ya, itu. Nah, jadi 16 liter itu volume gas H2O yang dicari, molekulnya, kemudian bagi 4 liter gas H2 yang diketahui ada 4 liter gas hidrogen dikali dengan jumlah molekul hidrogen, ya, 5 kali 10 pangkat 22, ya, itulah jumlah molekul hidrogen, ya. Nah, sehingga kalau dihitung akan diperoleh nilai yaitu 2 kali 10 pangkat 23 molekul H2O yang ada di dalam reaksi itu, ya. Jumlah molekul H2 itu volume gas H2 dibagi volume gas hidrogen kali jumlah molekul hidrogen, ya. 16 liter, ya, molekul air H2O 16 dibagi dengan volume gas hidrogen yang diketahui, ya, dikali dengan jumlah molekul H2 yang diketahui juga, itu diperoleh, ya, 2 kali 10 pangkat 23 molekul, itu molekul H2. Nah, yang kedua, volume gas. Kita mencari volume gas amonia atau NH3 sama dengan jumlah molekul daripada, ya, volume gas amonia, ya, NH3. Oke, sama dengan jumlah molekul NH3 dibagi jumlah molekul H2 dikali volume gas H2.
Jadi jumlah molekul NH3 ini yang akan dicari volumenya. Kemudian jumlah molekul H2 yang sudah diketahui, volume gas H2 juga sudah diketahui. Ya. Nah, sekarang kita lihat berapa nilainya, berapa jumlah molekul H2. Jumlah molekul H2 yaitu 1,5 kali 10 pangkat, jumlah molekul NH3 amonia 1,5 kali 10 pangkat 23. Jumlah molekul amonia atau NH3 dibagi dengan jumlah molekul H2. Ya. Jumlah molekul H2 dalam soal itu diketahui 5 kali 10 pangkat 22 molekul. Ya. Jadi dibagi 5 kali 10 pangkat 22 dikali volume gas hidrogen yang diketahui, yaitu 4 liter, yaitu 4 liter volume gas hidrogen. Nah, diperoleh 12 liter volume gas NH3 yang terbentuk. Inilah contoh penerapan daripada hukum perbandingan volume dari Gay-Lussac.